output dari nilai prestasi kerja periode 1 2021. Nah, ini kalau Bapak Ibu di 2020 belum ketemu yang ini khusus untuk SKP dan penilaian kerja 2021 karena ada dua jenis SKP yang akan dikumpulkan, maka ini juga harus dicetak. Apakah harus diisi? Ini otomatis sudah ada di tablet. Ya, jadi kalau Bapak Ibu isi dari awal, SKP sudah diisi, penilaian kinerja diisi, penilaian perilaku diisi, maka otomatis form ini juga akan terisi. Nah, isinya apa? Yang pertama, identitas PNS yang dinilai dan juga pejabat penilai sudah ada. Kemudian unsur yang dinilai, baik itu unsur kinerja dan juga perilaku kinerja pegawai, serta nilai prestasi kerjanya. Otomatis sudah terisi di dalam formulir tersebut. Nah, kemudian formulir ini nanti ditandatangani oleh siapa? Yang pertama oleh PNS yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja. Ini juga sudah otomatis terisi ya ketika nanti Bapak Ibu mengisi identitas di SKP. Nah, setelah ini tugasnya apa lagi? Ada yang ingat? Udah Juli nih, tinggal Juli sampai Desember. Apa yang akan kita susun? Nah, ini tadi. Kalau di format Permen PP 46 kan tidak ada perbedaan template ya. JPT dan JAJF sama. Ya, yang membedakan hanya pada kolom perilaku kerja ya. Apabila Bapak Ibu yang tidak mengampu satu unit, ya tidak memimpin satu unit, maka tidak menyertakan nilai perilaku kepemimpinannya. Oke. Nah, di sini untuk SKP JPT saya skip dulu, kita akan langsung menjurus ke SKP bagi JA dan JF. Karena kalau untuk JPT sama seperti kemarin ya, menempatkan PK dan juga indikator capaiannya ke dalam format SKP. Jadi sama, tidak ada tautan ke kinerja atasan. Nah, akan tetapi yang harus Bapak Ibu pahami bahwasanya di dalam penyusunan SKP versi Permen 48 juga terdapat penyusunan matriks peran hasil yang sudah dijelaskan seperti kemarin. Persis sama. Jadi antara level JPT atau pimpinan bekerja mandiri ya, itu beliau buat dulu sasaran kinerjanya, kemudian sasaran kinerjanya diturunkan baik itu ke satu level atau ke dua level ya. Kalau ke satu level berarti ke pejabat yang ada di bawahnya, kalau yang ke dua level berarti dari pejabat yang di bawahnya ke PNS yang dinilai. Nah, jadi seperti itu ya. Kemarin sudah Bapak Ibu lihat. Oke. Untuk template ini ya ada di template penilaian SKP JA JF 2021. Kalau Bapak Ibu mau unduh di Drive silakan ya. Kalau Bapak Ibu mau sambil ngisi juga boleh. Barangkali mau coba isi dulu identitasnya seperti apa, kemudian isi rencana kerjanya seperti apa. Oke. Khusus untuk yang sekarang supaya kita mengefektifkan waktu, kami sudah masukkan contoh rencana kinerjanya. Rencana kinerja ini merupakan rencana kinerja di bidang mana kira-kira ya? Oh, ternyata ada keterangannya di kantor regional Denpasar. Nah, ini kami contohkan untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam memahami pengisian template SKP periode 2 2021. Baik. Nah, yang pertama untuk kolom paling atas yaitu nama instansi sama, Bapak Ibu bisa isikan dengan format nama instansi. Kemudian periode penilaian. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Periode penilaian karena sifatnya itu dibuat di tengah tahun, maka periode penilaian diisi mulai dari tanggal berapa? 1 Juli sampai dengan
31 Desember 2021. Betul. Nah, kemudian di bagian bawah ada kolom pegawai yang dinilai. Ya, ini Bapak Ibu nanti silakan isi. Oh, saya lupa, ini merupakan form isian ya. Jadi untuk memahami template yang panjang seperti ini, Bapak Ibu ya, silakan nanti cek di judul sheet-nya ya. Kalau di situ judul sheet-nya ada keterangan cetak, maka form itu nanti yang akan dicetak. Karena untuk SKP 2021 antara form input data dan juga form untuk output-nya yang untuk dicetak itu berada pada sheet yang berbeda. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau untuk form yang ini Bapak Ibu edit nggak masalah. Rencana kinerja mau diedit silakan. Tapi kalau yang ada keterangan cetaknya, nanti Bapak Ibu tolong jangan diedit karena udah terumus dari sini. Nah, gitu. Nah, di sini ya, setelah identitas pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja terisi, maka silakan Bapak Ibu perhatikan kolom-kolom apa sih yang ada di bawahnya. Yang pertama, nomor jelas. Yang kedua, yaitu rencana kinerja atasan langsung. Jadi rencana kinerja dari atasan langsung Bapak Ibu itu wajib untuk diisi dulu. Harus ada kaitannya dulu dengan rencana kinerja atasan langsung. Nah, di sini saya contohkan ya, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, yaitu terlaksananya manajemen ASN dalam pengelolaan SDM aparatur. Anggaplah itu bos saya, eselon 4, eselon 3 saya, ya, karena di tempat saya udah nggak ada eselon 4. Kemudian saya selaku PNS dinilai, saya menyusun rencana kerja. Ada 1, 2, 3. Nah, jadi saya menginput 3 rencana kinerja individu yang berkaitan langsung dengan 1 rencana kinerja atasan. Yang pertama, rencana kinerja yang saya buat yaitu tersusunnya draft rencana kerja dan rumusan kebijakan teknis mutasi dan penempatan pegawai siap ditandatangani pimpinan. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan yang serupa, menyusun konsep, menyusun draft ya, yang nanti akan diserahkan ke pimpinan untuk ditandatangani, boleh ambil bahasanya. Ya mudah Bapak Ibu ya. Daripada mikir kalau ada kegiatan yang serupa boleh diambil bahasanya seperti itu. Menyusun konsep kebijakan teknis pimpinan yang siap ditandatangani. Silakan bisa dicontoh bahasanya. Kemudian di sebelahnya ada kolom aspek. Nah, untuk pengisian kolom aspek di sini sudah dimuat template-nya. Jadi kalau kemarin kan kita masih milih satu-satu. Klik pertama kuantitas, klik kedua kualitas. Nah, di sini template-nya sudah terisi 3 aspek yang harus diisi. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah waktu. Ketiga ini harus diisi. Kuantitas ya yang pertama akan kita isi. Indikator kinerja individu ini ya merupakan gambaran ya, gambaran apa sih yang akan dihasilkan oleh PNS. Jadi ketika saya menyusun rencana kinerja, tersusunnya draft rencana kerja. Secara kuantitas saya gunakan bahasa jumlah draft rencana kerja dan rumusan kebijakan teknis. Jadi sini jelas ya. Secara kuantitas itu apa? Jumlah. Jadi jumlah itu kan berkaitan dengan angka. Ada berapa jumlah draft yang saya targetkan untuk dilaksanakan, untuk dihasilkan dalam satu periode, saya masukkan pada kolom target. Nah, kita isikan karena target yang saya isi merupakan target satuan ya, bukan persentase. Saya masukkan 10 ya, 10 draft pada kolom satuan ya. Silakan Bapak Ibu cek pada kolom paling kanan. Di situ Bapak Ibu bisa isi. Apakah isinya harus persen, harus bulan, harus seperti apa? Nah, disesuaikan dengan outputnya. Kalau draftnya misal mau diubah menjadi konsep boleh.
atau ketika Bapak Ibu yang bertugas untuk menyusun surat dinas, silakan boleh digunakan kata konsep atau draft atau surat, silakan. Atau mungkin Bapak Ibu yang menghasilkan produk-produk lain, laporan misalnya, boleh, silakan digunakan kata-kata tersebut ya untuk menandakan satuan dari output yang Bapak Ibu hasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian untuk kualitas. Nah, di sini yang berkaitan dengan kualitas indikator kinerja individu, saya masukkan tingkat kesesuaian kondisi lapangan dengan rencana kerja dan kebijakan teknis. Nah, targetnya saya gunakan sasaran antara, jadi antara 80 sampai 87%. Jadi karena kita tidak bisa memprediksi finalnya ada berapa, boleh kita masukkan sasaran antara. Jadi saya targetkan secara kualitas ya antara 80% sampai 87%. Draft yang saya hasilkan itu sesuai dengan kondisi lapangan dan rencana kebijakan teknis. Tentunya ini berdasarkan skala ukuran ya, ada aturannya tersendiri. Bisa disesuaikan juga dengan konteksnya, bisa juga disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu hasilkan nanti dari masing-masing tugas jabatan. Misalnya kalau Bapak Ibu yang bertugas untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja misal ya, kan di situ ada standar bakunya ya, laporan akuntabilitas kinerja apa saja sih yang menjadi tolak ukur suatu laporan akuntabilitas kinerja itu berkualitas. Nah, ada indikator A, B, C, D, apakah terpenuhi semua atau seperti apa, silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan standar kerja masing-masing. Ya, satuannya adalah persen. Kemudian untuk aspek waktu, ya saya isi dengan ketepatan waktu kegiatan dengan rencana. Khusus untuk SKP yang disusun di periode 2021 itu kan hanya dilaksanakan selama 6 bulan. Ya, tidak 12 bulan. Maka satuan waktunya ya saya isi dengan 6 bulan dari Juli sampai dengan Desember. Nah, kemudian rencana kerja lainnya yang kedua ya saya isi terlaksananya pemetaan data kebutuhan pegawai yang berdasarkan hasil analisis beban kerja pada instansi wilayah kerja. Dengan target kuantitas ya, indikator capaiannya adalah jumlah dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan ABK instansi di wilayah kerja. Saya targetkan selama Juli sampai dengan Desember ya untuk menghasilkan 20 dokumen instansi. Nah, silakan kalau terkait dengan satuan target Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan output dari masing-masing hasil kerja. Kemudian kualitas sifatnya opsional. Kalau memang ada standar tertentu yang harus Bapak Ibu ikuti dan itu menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian oleh pimpinan, silakan untuk dimasukkan. Tapi kalau memang tidak ada juga tidak masalah, boleh dikosongkan. Kemudian untuk jangka waktu penilaian ya 6 bulan. Sama alasannya kenapa 6 bulan karena dibuat dari bulan Juli. Oke. Seperti itu untuk kegiatan kedua. Ada lagi kegiatan atasan yang lain, kalau mau dicontohkan? Apa hanya satu kegiatan kerja? Oke. Nah, kemudian saya masukkan lagi ada kegiatan rencana hasil kerja atasan langsung saya yang lain yang saya intervensi. Jadi selain tadi yang nomor 1 berkaitan dengan pembinaan manajemen ASN, yang nomor 2 yaitu terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis mutasi dan pendapatan pegawai. Ini rencana kerja atasan saya. Kemudian rencana kinerja saya yaitu terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan mutasi dan penempatan pegawai. Ya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan bentuk apa saya harus membuktikan. Data dukungnya apa? Nah, itu laporan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya kalau memang
Bapak Ibu dalam satu periode, misalkan di situ output kerjanya berupa laporan, kan tidak setiap hari menghasilkan laporan ya. Dalam artian seperti ini, ketika saya ditugaskan untuk melakukan koordinasi by telepon, by WhatsApp, by email, maka saya akan buat catatan rekapnya. Hari Senin tanggal berapa saya berkoordinasi dengan siapa, hasil koordinasinya apa, data dukungnya apa. Silakan itu bisa direkap, kemudian nanti pada akhir bulan rekapnya dicetak, ditandatangani, bisa dijadikan sebagai bentuk bukti dukung laporan. Jadi kalau ada hal-hal yang abstrak kira-kira gitu ya, misalnya Bapak Ibu menerima konsultasi, ada di sini unit layanan konsultasi iklan, mungkin ada ya, menerima konsultasi, terus bukti dukungnya apa? Apakah harus jumlah? Nggak harus jumlah. Kalau Bapak Ibu ditargetkan dalam 1 bulan menerima 10 konsultasi, ternyata user yang datang ke Bapak Ibu hanya 2, apakah target tidak tercapai? Kan enggak juga. Jadi bisa dibuat laporan saja seperti itu untuk menjembatani ya, apabila jumlah user yang berkonsultasi ke Bapak Ibu sifatnya fluktuatif. Bulan A bisa jadi lebih tinggi, bulan kedua bisa jadi agak sedikit, ya, jadi silakan bisa dibuat dalam bentuk laporan seperti itu. Kemudian bawahnya secara kualitas ya saya kosongkan karena tidak ada standarnya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan tetap digunakan 6 bulan. Nah, kemudian di bawahnya ada kegiatan kerja atasan langsung saya, yaitu terlaksananya pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi kantor regional Denpasar. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bertugas di tim kerja RB maupun ZI ya, mungkin bisa dicontoh salah satunya seperti ini. Rencana kinerja saya yang saya masukkan adalah terlaksananya dukungan pembangunan ZI WBK Kanrek 10 Denpasar sesuai tugas tim. Jadi ketika saya misalnya di situ oleh pimpinan saya ditugaskan untuk masuk ke salah satu pokja, misal ke dalam pokja penguatan pengawasan ya untuk ZI, maka di situ saya merencanakan ya hasil kerja saya yaitu laporan partisipasi pembangunan ZI WBK Kanrek 10. Secara kuantitas dihasilkan 1 laporan. Nah, ini saya sambil share juga ke Bapak Ibu ya. Jadi untuk bentuk bukti dukung ataupun output dari kegiatan yang kita rencanakan dalam SKP tidak harus hasil yang kita buat atau kita lakukan sendiri. Misal, ketika di situ saya bekerja dalam satu tim. Dalam satu tim itu outputnya hanya ada 1 laporan. Pertanyaannya, apakah 1 laporan tersebut bisa dijadikan bukti dukung ya realisasi SKP? Bisa nggak Pak? Bisa ya, betul. Itu juga yang kami lakukan. Jadi ketika saya tergabung dalam satu tim kerja, misalkan tergabung dalam tim reformasi birokrasi, dan itu juga saya masukkan ke dalam SKP saya. Satu kantor itu hanya menghasilkan 1 laporan Pak selama 1 tahun. Dan laporan itu dikerjakan saya bersama-sama, kan ada beberapa pokja. Saya bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di pokja penguatan pengawasan. Saya buat laporan pokja saya masukkan ke sekretariat, sama sekretariat nanti diolah menjadi laporan tahunan. Jadi output saya adalah 1 laporan tahunan itu. Nah, dan itu bisa jadi data dukung yang ya menjadi output dari beberapa tugas jabatan. Mungkin Bapak Ibu yang tugasnya di unit A ikut tim RB atau zona integritas. Di situ tugas-tugas jabatan Bapak ya berkaitan dengan pelaksanaan ZI. Dalam 1 tahun 1 unit kerja atau 1 instansi hanya ada 1 laporan misal. Bapak Ibu bisa gunakan 1 laporan itu menjadi bukti dukung hasil kinerja Bapak. Karena apa? Karena dalam penyusunan laporan itu kan inputnya itu dari hasil kerja beberapa pokja. Dari beberapa pokja dibagi lagi ke beberapa PNS yang ada di dalam. Jadi seperti itu sistemnya. Tidak harus kita menghasilkan 1
pekerjaannya kita hasilkan sendiri. Tapi kalau kita berkolaborasi, bekerja sama dalam satu tim atau satu unit, ya, maka satu laporan yang dihasilkan oleh tim kerja itu bisa kita jadikan bukti dukung, ya, untuk realisasi kinerja. Gitu. Kemudian ada satu lagi yang saya contohkan terkait tugas-tugas direktif. Masih ingat kemarin tugas direktif fungsinya untuk apa? Masih ingat, Pak? Tugas direktif fungsinya untuk apa? Ya? Ya, untuk memasukkan tugas-tugas direktif. Kenapa saya harus memasukkan kegiatan kerja terlaksananya tugas direktif? Karena di dalam satu periode bisa jadi ada kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi, akan tetapi tidak kita rencanakan di awal, atau tugas tambahan yang dulu mungkin masuk tugas tambahan, tapi karena ini masih berkaitan dengan kinerja organisasi, maka itu bisa dimasukkan ke kinerja utama melalui, ya, nama kegiatan kerjanya, yaitu terlaksananya tugas-tugas direktif sesuai disposisi. Nah, ini kan jelas, ya, kapanpun atasan membutuhkan kita, misal atasan langsung menugaskan kita untuk mewakili beliau rapat, itu bisa nggak dimasukkan ke tugas direktif? Bisa. Misalnya mewakili rapat di kantor pusat, kita yang bikin laporan hasilnya, kita yang melaporkan lagi ke pimpinan di kantor, dan kita juga nanti yang akan diberikan tanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas tersebut. Padahal tugas itu tidak kita masukkan di SKP secara spesifik, tapi itu bisa kita masukkan ke dalam tugas direktif pimpinan. Makanya di sini, ya, bentuk targetnya, ya, kita buat sebagai laporan pelaksanaan tugas direktif. Nah, jadi laporannya seperti apa? Kalau memang Bapak Ibu ditugaskan untuk hal-hal khusus, ya, yang memang tidak mungkin tidak berkaitan langsung dengan terposisi, tapi masih ada hubungannya dengan pencapaian tugas organisasi, silakan Bapak Ibu bisa buat laporannya, ya, silakan sesuai dengan ketentuan di internal masing-masing, supaya atasan langsung Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan tugas tersebut, ya, bukti dukungnya ada, silakan nanti bisa dimasukkan seperti itu. Kemudian jangka waktu pelaksanaan 6 bulan, ya, di sini jelas 6 bulan dilaksanakan dari Juli sampai dengan Desember. Nah, jadi itu fungsi tugas direktif, ya. Tugas direktif apakah harus rigid outputnya? Tidak. Boleh dibuat satu rangkuman laporan dalam satu periode. Tugas direktif apa yang sudah saya laksanakan, kapan pelaksanaannya, outputnya apa, mungkin ada dokumentasi foto dan lain-lain, silakan. Ya, itu bisa disusun sesuai dengan kesepakatan, ya, antara Bapak Ibu dan juga atasan langsung yang memberikan tugas ataupun disposisi. Nah, setelah itu ada kolom kinerja tambahan. Nah, kinerja tambahan pada format SKP per 8, ya, itu dapat ditambahkan berupa community involvement atau development commitment, ya, yang berkaitan dengan pengembangan diri, bisa dimasukkan ke kinerja tambahan. Ya, misalkan Bapak Ibu ditugaskan untuk mengikuti BIMTEK, sosialisasi workshop, boleh dimasukkan ke situ. Terlaksananya kegiatan bimbingan, terlaksananya keikutsertaan pada kegiatan bimbingan teknis, garis miring sosialisasi, garis miring workshop, silakan bisa dimasukkan. Kuantitasnya bisa sertifikat, ya, kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan dan dapat sertifikat, itu dijadikan bukti dukung. Kemudian waktunya juga sama, bisa dibuat 6 bulan dari Juli sampai dengan Desember. Setelah ini formulir sudah terisi, kemudian siapa yang harus tanda tangan? Ini ada di bawah. Nah, yang bertanda tangan adalah atasan langsung Bapak Ibu, ya, yang berlaku sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, setelah ditandatangani dan diisi identitasnya, maka tugas Bapak Ibu nanti akan memasukkan realisasi. Ya, jadi
dari target yang tadi Bapak susun pada SKP, maka nanti akan masuk ke sheet penilaian SKP. Oke, ada di situ Bu ya, penilaian SKP JA JF. Bapak Ibu tidak perlu berpikir untuk menuliskan kembali rencana kerja yang tadi disusun, akan tetapi Bapak Ibu harus memperhatikan, memperhatikan kolom-kolom mana saja yang bisa saya isi dan yang tidak boleh ditakutip lah. Takutnya ada formula yang rusak, nanti bingung di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk formulir penilaian ya secara otomatis pada kolom rencana kinerja atasan, kemudian pada kolom rencana kinerja, aspek dan indikator kinerja serta target itu otomatis sudah terisi. Di dalam form Excel sudah ada formulanya, tinggal Bapak Ibu isi pada kolom yang berwarna kuning. Ada keterangannya Bu ya. Di situ ya, kolom yang berwarna kuning ini nanti yang akan diisi oleh Bapak Ibu semua, berapa realisasinya. Oke, kita coba untuk melakukan pengisian. Nah, yang pertama ya harus boleh pahami, setiap aspek itu harus diisi realisasinya, baik itu kuantitas, kualitas, dan waktu. Kalau ada satu saja yang nilainya misalnya tidak terrealisasi atau kurang, maka itu akan berpengaruh terhadap capaian nilai tertimbangnya yang ada di sebelah kanan, paling kanan. Jadi semua kolom mulai dari kuantitas, kualitas, waktu, apabila itu ditargetkan, maka harus diisi realisasinya. Kita coba satu-satu ya. Kita coba untuk pengisian kuantitas ya, untuk kinerja yang pertama. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih apabila ada target seperti yang ada di kolom kualitas ya. Kalau memang ada target minimum atau maksimalnya, bisa Bapak Ibu masukkan di situ. Nah, ini memasukkan target maksimal apabila target merupakan nilai maksimal yang dapat dicapai. Nah, jadi nilai maksimalnya di situ. Max. Nah, itu bisa dipilih, bisa diklik Bu ya, ada drop down-nya. Bapak Ibu mau pilih max atau straight. Kalau straight berarti nilainya sudah final segitu. Kalau misalnya Bapak Ibu masukkan nilai max tapi realisasinya di bawah, nilainya nanti akan turun. Nah. Oke, kita anggap yang straight dulu ya. Kemudian realisasi bisa Bapak Ibu isi. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit ya. Untuk kolom realisasi bisa Bapak Ibu hapus, ditambahkan, disesuaikan. Tapi kalau untuk kolom kuning yang ada drop down-nya, harus diingat, untuk kolom kuning yang ada pilihan drop down itu mohon untuk tidak dirubah, tinggal dipilih aja. Jadi yang bisa diubah diketik langsung itu pada kolom nomor 9. Untuk nomor 8 dan nomor 10 itu tinggal dipilih. Oke, realisasi dari isi 10, kemudian kita beralih ke sebelahnya, yaitu kondisi normal. Kemudian untuk nilainya yang ada di sebelahnya itu juga sudah terformula Bu ya. Ini merupakan nilai formula, jadi mohon untuk tidak dirubah. Kemudian kategori capaiannya baik ya. Kategori capaian ini juga berdasarkan realisasi. Coba kalau realisasi kita ubah, Bu Ayu realisasinya kurang dari 10, apakah akan berubah? Ternyata cukup ya. Kalau realisasinya tidak tercapai 10, maka kategori capaian IKI juga akan berubah. Nah, kemudian capaian rencana kinerja nanti akan ikut berubah apabila nilai pada kualitas dan waktu juga berubah ya. Coba kita buat kalau nilai kualitas ya, kita ambil nilai kualitasnya di bawah 85, mungkin 84 masih baik, atau 80. Oke.
karena masih dalam satu red ya, masih dalam satu red. Kalau di bawah 80, oke, ternyata berubah Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin kami katakan, kenapa untuk mengisi realisasi pada format SKP periode 2021 kita harus jeli. Karena ada banyak formula yang mempengaruhi capaian nilai kinerja kita. Kalau kita memasukkan nilai realisasi kurang dari target, maka dimungkinkan pada capaian kinerja pun akan turun ya. Nilainya bisa cukup atau bahkan kurang. Oke, kita kembalikan ke nilai optimal aja. Di 83 misal untuk waktu kita anggap 6 bulan tercapai. Kemudian di realisasi misalnya 9, oke, yang penting di nilai akhir nilai tertimbangnya baik ya. Kemudian kita beralih ke kegiatan kedua, coba kita isi jumlah dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan ABK di instansi wilayah kerja. Targetnya 20, ini merupakan target maksimal ya. Nanti diisi realisasinya 20. Oke, jadinya sangat baik. Kemudian secara kualitas kan tidak ada target, kuantitas sudah, kemudian waktu yaitu 6 bulan. Kita isi 6 bulan. Kategori capaiannya baik. Oke, kemudian untuk metode cascading direct semua Bu ya, untuk memudahkan, dan ini bisa diubah metodenya untuk memudahkan karena ini sifatnya merupakan turunan kegiatan dari pimpinan secara langsung, maka digunakan metode direct. Nah, kita bisa pilih apakah direct atau non direct. Untuk memudahkan kita pilih direct saja. Kemudian di bawahnya coba kita satu lagi isi, kita ambil contoh untuk jumlah draft rencana kerja distribusi. Ya, saya rencanakan ada satu draft yang terlaksana, realisasinya 1 dengan kondisi normal, tingkat kesesuaian 90. Kemudian karena saya rencanakan terlaksana dalam 2 bulan, maka diisi 2. Nah, untuk realisasinya. Kemudian nilai capaian baik dan nilai tertimbangnya juga baik. Oke, sampai di sini Bapak Ibu untuk memahami kolomnya udah cukup paham ya. Kalau bingung nanti setelah sesi ini kita akan coba untuk keliling satu-satu ke masing-masing meja. Ya, kalau kita mau cek langsung di tempat Bapak Ibu mungkin akan lebih mudah. Nah, supaya Bapak bisa lebih paham nanti untuk pengisiannya kalau ada problem. Oke, kemudian kita anggap sudah terisi semua. Sampai ke kolom yang paling terakhir, Bu Ayu, boleh dicontohkan. Nah, di sini muncul nilai 101,8. Boleh digeser ke kiri biar kita lihat template apa, kolom apa itu, yaitu nilai kinerja utama. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi nilai kinerja utama itu sudah terhitung secara otomatis dari nilai capaian realisasi Bapak Ibu. Nah, jadi tidak perlu dipikirkan nilainya berapa, sudah langsung muncul di situ. Nah, kemudian untuk ya kolom yang ada di bawahnya, pada kolom kinerja tambahan, apabila Bapak Ibu ada kinerja tambahan, nanti maka akan langsung muncul di situ. Akan langsung muncul rencana kinerjanya dan Bapak Ibu bisa isi realisasinya. Oke. Kemudian ke bawah sebelah kanan. Ya, ini. Apakah itu 1-2 karena ada realisasinya Bu ya? Yang di atas. Mungkin 0 kali ya yang ini nilainya. Ya, yang isiannya apakah emang 1-2-2? Oke, yang tengah yang realisasi. Yang kuning? Iya ya. Contoh ya, karena diisi ya. Oke, baik. Nah, kemudian nilai akhirnya adalah 102,7. Nah,
Kalau pada kolom kinerja tambahan tidak ada targetnya, maka realisasi juga kayak distribu ya, kalau memang tidak diisi. Kecuali kalau memang ditargetkan, silakan untuk diisi. 103, karena ini terrealisasi semua, jadi ada nilai tambah. Nah, untuk nilai yang bawah, yang warna merah kolom paling bawah itu merupakan nilai integrasi antara nilai kinerja dan nilai kinerja utama dan nilai kinerja tambahan menjadi nilai SKP. Oke. Nah, saya mau sampaikan juga di sini, kalau seandainya nanti misalkan Bapak Ibu mau menggunakan template dari kami dan Bapak Ibu kekurangan kolom, ini yang agak tricky nih. Kalau Bapak Ibu kekurangan kolom, misalnya di sini kami sediakan cuma 5 kolom, tapi ternyata rencana kerja Bapak Ibu ada 10 kolom. Jadi pada kolom realisasi penilaian kerja juga Bapak Ibu harus tambahkan kolomnya, karena nggak otomatis langsung terinsert di kolom penilaiannya. Jadi Bapak Ibu isi di kolom SKP dulu sampai selesai. Nanti kalau misalnya di sini kolomnya kurang, tinggal Bapak Ibu insert. Akan tetapi Bapak Ibu harus drag dulu rumusnya, karena ini masih manual. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau coba ternyata ada yang kegiatannya lebih dari itu, ya agak sedikit tricky. Kolom rumusnya harus di drag dulu. Kalau nanti nilainya misalnya nggak ketemu, Bapak Ibu nanti harus ngecek tautan antara rumus yang masuk ke form penilaian dengan yang ada di rencana SKP. Tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi seperti itu ya, jadi lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini triknya kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada rumus yang mungkin nggak kebaca, maka nanti Bapak Ibu harus bongkar dulu kolom antara D sampai dengan H. Ini ada rumus tambahan di dalamnya, di unhide. Nah, ini yang seperti ini Bapak Ibu. Ini yang agak mikir sedikit kalau kita mau menambahkan insert kolom baru, atau mungkin kalau ada menu yang nggak berfungsi ketika kita klik new insert, new column gitu ya, maka kolom isian rumus yang ada di kolom E sampai dengan G itu harus di-drag ke bawah gitu, karena sifatnya masih manual. Dan saya sarankan juga apabila nanti Bapak Ibu mengisi dan ada kolom yang lebih, mohon untuk di-hide aja, jangan di-delete ya, karena nanti takutnya akan mempengaruhi formula yang ada di nilai akhir. Jadi tolong di-hide aja kalau ada kolom yang tidak terisi. Mungkin untuk bisa biar rapi gitu ya, cukup di-hide, di-hidden seperti itu. Oke, ini sudah sampai di penilaian ya. Di penilaian tadi udah sampai tantangan belum ya? Nanti kita lihat untuk penilaian ini siapa yang akan menandatangani. Harusnya sama ya. Dicek di bawah ya. Untuk kolom tanda tangan itu ada yang dicetak ternyata, bukan yang di sini. Oke, bahkan ada 3 berarti ya untuk yang cetak, sorry. Ada 3 kolom yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama dari kolom penyusunan SKP, ya, cuma untuk nyusun inputnya aja, outputnya nanti Bapak Ibu cetak dari kolom SKP cetak. Kemudian untuk realisasi juga sama. Untuk pengisian realisasi tadi Bapak Ibu gunakan form yang ini yang agak panjang, ada kolom warna kuning di situ. Nanti yang dicetak adalah kolom penilaian SKP cetak. Gitu. Jadi kolom ini tidak dicetak, tapi nanti yang dicetak adalah kolom penilaian SKP CACT cetak. Gitu. Nah,
Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, kolom-kolomnya. Kita masuk ke kolom yang cetak. Nah, yuk. Untuk kolom yang cetak ini jadi lebih sederhana, Bapak Ibu tidak lagi melihat inputan angka seperti tadi. Di sini Bapak Ibu ya akan melihat rencana kinerja langsung, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu dan juga target. Target yang tadi Bapak Ibu masukkan di SKP ini langsung terinput di sini. Nah, jadi jelas di sini kalau untuk kolom SKP. Ini juga udah rumus ya, tidak bisa dirubah. Sampai bawah itu udah ada formulanya semua kalau untuk formulir cetakannya itu. Oke, ini nanti dinilai oleh PNS yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa, format cetakannya. Kita akan lihat di sini penilaian SKP cetak. Nah ini. Nah jadi itu Bapak Ibu ya, patokannya itu kalau di SKP periode 2 2021 yang Bapak Ibu cetak adalah kolom yang ada keterangan cetak di sini. Ini semuanya sudah ada formulanya, tinggal Bapak Ibu cetak dan tanda tangani. Oke, yang ini. Nah, kemudian setelah tadi Bapak Ibu isi pada dua kolom tadi, ada dua kolom inputan dan dua kolom yang harus dicetak, maka tugas Bapak Ibu atasan langsung nih untuk memberikan nilai perilaku. Ya. Pejabat penilai silakan untuk memberikan nilai perilaku. Ada berapa di sini? Yaitu ada 5 indikator perilaku, mulai dari orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kalau Bapak Ibu CF ya maupun pelaksana yang memang tidak mengaku unit tertentu yang tidak melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, maka untuk kolom kepemimpinan nanti tidak diisi. Nah, kemudian untuk kolom ini ya Bu Ayu nanti ditunjukkan untuk kolom SKP yang nilai 104 itu otomatis sudah terisi ya dari nilai kinerja. Jadi sudah ada formulanya. Bapak Ibu kolom tidak dirubah untuk kolom sasaran kinerja pegawai. Itu sudah ada formulanya. Yang bisa dirubah yaitu nilai pada perilaku kinerja ya. Coba kita cek kolom di bawahnya. Yang atas Bu yang 914, yang 9100. Kalau itu udah terumus yang bawahnya. Oke, nah jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya pada kolom nilai itu bisa diubah. Outputnya nanti ada di atas kolom B, perilaku kerja pegawai. Itu merupakan rata-rata dari nilai perilaku kerja. Jadi itu sudah ada formulanya, tidak bisa dirubah. Kemudian setelah nilai perilaku kerja masuk, otomatis nanti akan keluar nilai kinerja PNS. Ada di kolom biru yang bawah. Nah, itu di bawah nilai kinerja PNS. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cek ya nilai kinerjanya ada berapa. Kemudian nilai akhir ini merupakan penggabungan antara nilai kinerja dan ide baru. Jika ada ide baru silakan dimasukkan nilainya. Jika tidak ada maka silakan untuk di strip, dikosongkan aja. Nah, kemudian nilai akhir sudah muncul, maka Bapak Ibu bisa mencetak dan menandatangani. Jangan lupa diisi keterangan tempat, tanggal lahir, bulan, tahun, nama PNS yang dinilai. Ini juga sudah merumus, sudah ada formulanya. Langsung terintegrasi dengan isian yang di depan, tinggal dicetak dan ditandatangani. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, sambil dicek-cek ya, Bapak Ibu kalau nanti buka kolomnya, kalau ada formula, mohon untuk tidak dihapus angkanya di situ. Tinggal disesuaikan aja inputan yang ada di depan, ya, baik itu di
formulir SKP maupun inputan pada realisasi. Tahun berapa? Oke, setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini, apalagi kolom yang harus dicetak, SKP periode 1 sudah, SKP periode 2 sudah, berarti tinggal integrasi. Integrasinya coba kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, untuk kolom integrasi ini seperti yang saya sampaikan, pada SKP periode 1 nilainya kan masih merupakan nilai sesuai kategori di PP 46 ya Bapak Ibu ya, yang tadi 87. Ketika kita buka kolom integrasi hasil penilaian, maka SKP periode Januari dan Juni secara otomatis sudah terkonversi. Ya, jadi kita nggak perlu mikir lagi hitung rumus konversi secara manual, di template sudah ada, tinggal kita lihat nilainya. Seperti itu. 102,15. Kemudian untuk Juli Desember juga sudah ada formulanya, ketika tadi kita isi di realisasi maka otomatis akan muncul di sini 100,37. Kemudian untuk nilai kinerja PNS tahun 2021, nilai finalnya merupakan integrasi antara SKP periode 1 dan SKP periode 2. Kita lihat di sini nilainya ada 101,26 dengan predikat baik. Ini juga sudah terintegrasi, Bapak Ibu tinggal cetak dan ditandatangani oleh PNS nilai dan juga pejabat penilai kinerja. Seperti itu untuk integrasi. Kemudian ada satu lagi yang harus diisi. Nah, untuk kolom dokumen penilaian. Nah, ini juga sudah ada formulanya, sudah terinput. Iya masih. Di format yang lama atasnya langsung belum muncul formulir. Untuk pengisiannya Bapak Ibu ya, kan udah ada silakan langsung, fokus pada atasan pejabat penilai kinerja. Kalau untuk PNS yang dinilai dan pejabat penilai kinerja itu sudah terintegrasi, sudah ada formulanya. Untuk atasan pejabat penilai kinerja ini yang harus diisi secara manual. Silakan diisi disesuaikan dengan atasan pejabat penilai kinerja dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kolom di bawahnya ini juga sudah terintegrasi. Penilaian kinerja nilai SKP ada berapa? 105,42. Kemudian nilai perilakunya, kemudian nilai SKP plus perilaku juga sudah ada rumusnya. Ide baru karena tadi dilakukan nilainya kosong. Kemudian terlihat di situ nilai kinerja pegawai, nilai akhirnya yang nanti akan dijadikan nilai periode 2021. Nah, jadi nilai finalnya adalah 101,26 dan kategori baik. Seperti itu. Oke, nah ini ada kolom total akredit bagi pejabat fungsional. Ini bisa diisi apabila Bapak Ibu yang pada tahun 2021 sudah berlaku sebagai pejabat fungsional, ini bisa mengisi format khusus ya untuk jabatan fungsional. Tapi sifatnya opsional ya Bu ya, yang terkaitan itu ya. Untuk pengajuan Pak, semua aja atau tertentu aja? Semua aja. Baik. Untuk form keterkaitan, mungkin boleh sambil dilihatkan ya. Nah ini ada formulir tambahan yang merupakan lampiran khusus bagi Bapak Ibu yang pada saat peraturan ini diturunkan, Bapak Ibu sudah menjabat sebagai jabatan fungsional. Ya, kalau mau membuat lampirannya silakan. Intinya adalah
rencana kinerja Bapak Ibu, ya, nanti silakan untuk dikaitkan dengan butir kegiatan angka kredit sesuai Permenpan masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa mengolah lagi kira-kira apa-apa saja butir kegiatan yang sesuai dengan rencana kinerja utama Bapak Ibu. Di sini ada kolom rencana kinerja, butir kegiatan terkait, output dan angka kredit. Untuk kolom output dan angka kredit juga disesuaikan dengan ya output serta angka kredit yang ada pada Permenpan masing-masing. Seperti itu. Dan angka kredit ini merupakan angka kredit komponennya Bu ya? Apa satuannya? Oke, basicnya ya, kredit, angka kredit satuan masih 0,0,0, dan nanti ditandatangani oleh tim penilai angka kredit ya pada saat pengusulan daftar usul angka kredit, penilaian kredit. Baik, kita kembali ke form evaluasi yang dokumen evaluasi, sorry. Ya, di dalam laporan dokumen penilaian ini ya yang bertanda tangan ada berapa orang? Nah, ada kalau atasan pejabat penilai kerja untuk yang ini untuk keberatan ya. Jadi sifatnya opsional. Kalau Bapak Ibu terdapat keberatan atau ada catatan yang harus diisi ya dari realisasi hasil kerja ini, maka atasan pejabat penilai kerja baru bisa menandatangani. Jadi kalau tidak ada keberatan, maka atasan pejabat penilai kerja tidak perlu menandatangani formulir dokumen evaluasi akhir. Seperti itu. Oke, ini ada keterangannya. Apabila ada keberatan, maka atasan pejabat penilai akan menandatangani dokumen evaluasi kerja. Baik, sampai di sini diskusi sebentar Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita makan siang. Karena setelah istirahat nanti Bapak Ibu materi sudah dapat, nanti tinggal kita trial uji coba pengisian Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, masih ada 30 diskusi, silakan Pak. Permisi Pak ya. Terima kasih kesempatannya. Jadi Bapak narasumber, nama saya Riko Setiano. Mohon izin bertanya Pak. Sekarang ini kan kita jabatan itu sudah ada grade-nya ya Pak ya. Nah, di pertanyaan saya, gimana nih kok ini munculnya grade? Karena saya pangkat saja gitu Pak. Ada pangkat golongan ulangan. Grade ini munculnya di mana Pak? Nah itu. Terima kasih. Baik Pak. Untuk template SKP ini memang tidak memuat kelas jabatan. Oh. Ya, jadi yang dimuat biasanya hanya nama, NIP, kemudian jabatan. Nah sebetulnya grade itu ya dimuat di jenjang jabatan masing-masing. Kalau jabatan jelas, pertama, muda, madya. Jadi memang di dalam kolom identitas tidak memuat kelas jabatan. Hanya ada nama, NIP, jabatan, unit kerja, pangkat dan golongan. Nah, itu Pak. Jadi memang secara formulir baik itu di Permenpan 8 2021 maupun pada Permenpan 6 2022 dengan format baru 2022 tidak memuat kolom untuk mencantumkan kelas jabatan. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Pak, izin Pak. Saya itu tahun 2021 masih kepala seksi sarana prasarana, dan itu dimana saya itu membawahi 6 unit simulator, asrama, workshop, laboratorium, poliklinik, dan IT. Nah, saya ini pengertian apa yang saya, karena tadi
dibilangnya teman-teman yang punya jabatan fungsional umum atau tertentu misalnya, itu mereka bisa mengisi SKP jika saya sudah mengisi. Nah, salah satu yang akhir saya isi adalah yang namanya penyusunan program pemeliharaan unit laboratorium, karena itu selanjutnya kepala unit laboratorium akan di SKP-nya dia turunin sama kinerja dia. Benar nggak seperti itu? Jadi dalam hal ini di bawah Bapak, kepala seksi Pak ya? Saya kepala Seksi, terus kepala seksi di bawahnya ada kepala unit laboratorium. Nah, kepala unit laboratorium ini apakah tugasnya itu dikaskedingkan ke PNS di bawahnya atau tidak? Gitu ya? Ya ada juga pelaksananya sih. Ada juga pelaksana. Oke. Tapi secara tanggung jawab jabatan, apakah kan yang berstatus sebagai pejabat penilai kan Bapak di sini, ya. Baik itu kepala unit maupun PNS yang ada di bawah unit tersebut. Nah, maka sebetulnya bisa saja Pak dari Bapak selaku kepala seksi di sini yang mengatur pembagiannya ke kepala unit dulu nih, bisa. Nah nanti dari kepala unit silakan untuk memberikan tugasnya beliau ke staf yang ada di bawahnya. Akan tetapi karena beliau tidak berstatus sebagai pejabat penilai dan atasannya adalah Bapak sendiri, maka otomatis yang akan dikaitkan rencana kinerja atasan langsung adalah kinerjanya Bapak nih, langsung ke stafnya si kepala unit ini bisa. Nah, jadi gini Pak, simpelnya adalah apa yang saya isi itu adalah contohnya tadi penyusunan program dan pelaksanaan pemeliharaan, juga pengelolaan unit laboratorium. Itu SKP saya tuh salah satunya dalam peningkatan kompetensi SDM. Nah, dari situ adalah baru nanti plus sampai saya dengan penilaian tertentu dengan waktu jumlah laporan, kualitas dan waktunya. Setelah itu, karena tadi saya pemahaman saya, setelah saya nanti baru di bawahnya saya, staff saya itu baru bisa yang menjabarkan SKP-nya dia. Berarti saya cukup seperti itu dong sebagai kepala seksi secara prasarana. Ya, boleh seperti itu Pak. Jadi sistemnya kan cascading, mulai dari kepala balai misal, kan masih umum nih, kepala balai misalnya itu menyusun kebijakan teknis, berarti kepala seksi melakukan pengelolaan sarpras misalnya. Terus yang ada di bawah Bapak berarti kan yang berkaitan dengan pengelolaan sarpras misalnya melakukan pemeliharaan sarpras A. Terus kepala unit lain melakukan pemeliharaan sarpras B, bisa seperti itu. Jadi intinya kan ini sebenarnya SKP itu kan karena memang berjenjang ya. Betul. Karena berjenjang dalam artian gitu supaya pemahaman kami tidak terlalu kemana-mana. Nah sekarang contohnya kalau saya sarpras sendiri sudah mulai menggantinya seperti itu. Walaupun di sisi lain selain para kepala unit ada pelaksana di masing-masing unit dan juga ada jabatan itu diantaranya kayak pengelola administrasi sarana prasarana ataupun penyusun program pemeliharaan itu ada juga. Tapi kan pada saat 2021 jumlah PNS kita itu tidak bisa mengisi jabatan-jabatan itu gitu. Dan tahun 2019 ini ngomongnya existingnya ya Pak ya. Karena sudah 20 berapa orang gitu. Jadi sudah berbagi dengan masing-masing para kepala unit. Dan akhirnya seperti itu. Gimana Pak? Itu sudah benar belum? Karena nanti kan dalam artian saya sarpras terus turunannya nanti saya pengelolaan pemeliharaan di laboratorium. Nah nanti di bawahnya saya dengan turunannya dari para unit laboratorium itu ya tugas fungsinya dia. Betul.
Itu ya Pak ya? Ya betul ya. Jadi secara berjenjang ya. Jadi untuk semuanya saja Bapak Ibu ya. Jadi penyusunan SKP baik itu yang dilakukan di periode 2021 dan juga 2022 itu sudah dilaksanakan secara berjenjang. Jadi harus dari atas dulu nih jadi dulu di atasnya, baru di atas di breakdown lagi sampai tugas yang paling spesifik ya yang dilakukan oleh PNS tersebut apa. Karena nanti outputnya adalah output akhirnya itu idealnya adalah hasil realisasi kinerja dari balai tersebut. Ya, Pak, mau nanya lagi nih Pak. Saya kebetulan tahun 2002 itu tugas saya itu ada di penugas saya itu kepala unit sistem manajemen mutu dan kepala satuan penjamin mutu. Nah, di ortaker kami itu kepala unit itu di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala ortakernya seperti itu. Nah, tugas di atasan saya itu ada beberapa yang contoh saya melaksanakan audit multi internal, tapi saya cari-cari ini linearnya ke mana, tugas yang mana di atasan maksud saya. Nah, jadi kesulitan saya ketika melaksanakan tugas ini belum match gitu. Ketika saya melaksanakan di report feedbacknya saya nggak dapat. Nah, makanya saya juga masih istilahnya kalau kondisi seperti itu seperti apa pengalaman misalnya. Baik Bapak, jadi boleh dikatakan Bapak bertugas di beberapa unit Pak ya? Di unit sistem manajemen mutu ada lagi satuan penjamin mutu, makanya apakah itu bagian hitungannya tugas tambahan atau tugas utama maksudnya seperti itu. Oke, nah untuk kepala unit tersebut mekanisme pertanggungjawaban ke atasannya itu berbeda nggak Pak antara Bapak di unit yang tadi penjamin mutu dan yang satu lagi langsung ke eselon 3-nya atau ke eselon 4 dulu Pak? Kalau di sistem langsung kepada kepala seksi, dua-duanya kepada kepala seksi. Oke, kepala seksi yang sama ya? Ya, kalau EDC yang lama itu Pak, dari kepala seksi muncul Pak di sistem itu memberikan tugas apa, saya bisa langsung kerjakan. Nah, tapi ternyata karena waktu kita itu juga menyusun SOP, ada tugas itu yang nggak match dengan tugasnya saya, ada di jabatan yang lain. Akhirnya saya ketika melaksanakan ini kan kontra dengan peraturan, ada yang tidak sesuai. Sementara tugas kami itu adalah tugas kalau di ortaker itu adalah menjamin penyelenggaraan itu sesuai dengan peraturan. Kalau nggak sesuai peraturan berarti saya nggak bisa, karena bertentangan dengan tugas saya meskipun itu perintah atasan langsung. Nah, kondisinya seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu tadi Pak. Sebetulnya itu bisa dimasukkan semua ke tugas utama Pak. Kalau kita lihat dari Permen PAN 6 ya, maupun Permen PAN 8, pada saat yang Bapak lakukan tersebut merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target organisasi. Dalam hal ini berarti tugas-tugas yang Bapak lakukan tersebut bisa dimasukkan ke dalam tugas utama. Nah, tinggal nanti memang yang rumit untuk mencari cascading-nya Pak ya. Iya itu Pak. Kalau memang misal ketika di cascading kok nggak ketemu ke atasannya, maka tadi salah satu solusinya dibuatkan terlaksananya tugas direktif untuk mengantisipasi apabila ada disposisi Pak, atasan langsung ataupun bisa juga langsung dari kepala balai mendisposisikan tugas kepada kita. Karena dianggap kita punya kompetensi, punya kemampuan, diberikanlah tugas untuk kita dan kita merealisasikan itu. Itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan utama, ya. Nama kegiatannya nanti terlaksananya direktif pimpinan. Jadi apapun tugas disposisi langsung, baik itu oleh atasan langsung kita ataupun oleh kepala balai, itu bisa kita lakukan dan itu termasuk ke dalam kegiatan utama, ke dalam kinerja utama. Pak, izin Pak, keterkaitan itu. Oke. Untuk keterkaitan, oke. Bu Ayu
Mungkin bisa dijelaskan untuk yang keterkaitan ya. Oke. Ya. Bu Ayu udah sempat bikin ya? Atau yang mau berarti. Terima kasih. Untuk keterkaitan ini hanya muncul di SKP semester 2 2021 ya Pak, Bapak Ibu. Jadi di 2022 keterkaitan ini sudah tidak ada lagi karena SKP dengan pengajuan angka kredit lah ya, itu benar-benar dipisahkan sama sekali gitu. Jadi nanti beda arah gitu ya Pak ya. Nah, pun kemudian ini contoh ini punya saya Pak. Jadi ada beberapa rencana hasil kerja. Jadi dulu namanya rencana kinerja. Ini kalau misalnya ambil dari SKP saya, ini boleh dilihat. Ini rencana kinerja saya. Jadi saya pun sebagai pejabat fungsional saat ini, dan saya tidak lagi mencantumkan butir-butir kegiatan di sini di rencana kinerja saya seperti itu karena sudah menggunakan matriks pembagian peran hasil. Nah, terkait dengan pengajuan angka kredit, gimana gitu kan pertanyaannya? Karena di SKP itu tidak lagi kelihatan tuh butir kegiatan sesuai dengan Permenpan jabatan fungsional masing-masing. Nah, makanya ada lampiran keterkaitan angka kredit ini. Jadi misalnya, terkait dengan tersusunnya draft ini, ya, satu rencana hasil kerja ini ternyata saya bisa mengumpulkan beberapa bukti dokumentasi dari yang terkait dengan butir kegiatan saya. Gitu. Oh, ternyata dia ada keterkaitan dengan mengkaji, mensosialisasikan, membuat konsep laporan pelaksanaan. Nah, disinilah nanti dijabarkan seperti itu. Nah, bisa jadi di rencana kinerja SKP saya itu cuma masuk satu rencana saja gitu. Tapi ketika dilihat bukti-bukti kegiatannya, kemudian yang sudah saya lakukan itu ternyata disesuaikan dengan butir kegiatan, itu bisa diuraikan menjadi 10 misalnya, atau menjadi 2 atau menjadi 3, itu silakan saja sepanjang memang dokumentasi atau buktinya bisa kita ajukan ke tim penilai angka kredit gitu Pak. Ini khusus untuk semester 2 2021. Iya, 2021 semester 2. Jabatan fungsionalnya apapun itu, ya. Yang umum ataupun yang tertentu. Jabatan fungsional itu dulu namanya jabatan fungsional tertentu. Sekarang namanya jabatan fungsional yang ada angka kreditnya. Kalau jabatan fungsional umum itu jabatan pelaksana, gitu Pak. Beda. Kalau saya ini Fungsional aja. dulu namanya fungsional tertentu, sekarang namanya fungsional saja. Nah, iya tahu, kalau bukan istilahnya kan yang Administrasi jabatan fungsional umum dia masuk. Ya. Saya perlu isi itu juga. Tidak, fungsional umum tidak. Fungsional umum atau pelaksana tidak. Fungsional tertentu yang hanya fungsional, dulu namanya fungsional tertentu. Itu. Jadi di sini karena kalau fungsional umum itu kan pelaksana, dia tidak pakai angka kredit, naik pangkatnya otomatis 4 tahun seperti itu Bapak. Terus itu Bu, angka kreditnya? Iya, angka kredit ini kan untuk jabatan fungsional atau yang dulu namanya jabatan fungsional tertentu. Ya. Angka kredit ini adalah angka kredit basic untuk satu butir kegiatan. Basic ya, bukan pengali. Jadi kalau dari Permenpan Pak, Permenpan jabatan fungsional masing-masing. Begitu. Jadi kalau jabatan fungsional atau jabatan fungsional tertentu dulu namanya, itu kan butir kegiatannya, kemudian angka kreditnya itu diatur dalam Permenpan jabatan fungsional tersebut. Gitu. Jadi kemana rujukannya? Ke Permenpannya. Begitu. Ya, jadi kalau jabatan fungsional umum atau pelaksana
tidak ada angka kreditnya Pak. Jadi tidak membuat keterkaitan angka kredit ini. Keterkaitan berarti tidak perlu ya Bu ya kalau Untuk ya, fungsional umum atau pelaksana tidak. oke. Lalu Jabfung, jabatan fungsional atau dulu namanya jabatan fungsional tertentu atau JFT. Nah, yang angka kreditnya, yang kalau KP harus ada paknya, Ya. ya itu harus membuat ini. Ini teman-teman yang JFT udah ngerti belum? Sudah oke? Ya. Nah, maksudnya Bapak bisa lanjut. Izin Pak, mohon izin Pak, Ah. izin bertanya Bu. Kemarin balik lagi yang ke terkait yang definitif itu Pak, pimpinan. Cek. Baik, mohon izin Pak. Nama saya Louis Rodrika Pak. Izin bertanya. Kembali lagi Pak yang kemarin terkait dengan pejabat penilai kinerja Pak. Kalau kita lihat dalam peta jabatan, fungsional instruktur itu peta jabatannya adalah segaris dengan kabalai Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah kami hanya menulis pejabat penilai dan atasan pejabat penilai itu kabalai, ataukah yang memang unit atau seksi yang memang membidangi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Pak? Kalau kita lihat peta jabatan kan tarik garis lurusnya itu adalah kabalai langsung Pak. Nah kalau misalnya masuk ke seksinya berarti kami masuk ke seksi penyelenggara diklat Pak, agar tidak terjadi kesalahan mengenai Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, saya kembalikan. Apakah di Kementerian Perhubungan ada aturan internal? Kalau di beberapa instansi itu ada aturan yang dikeluarkan oleh internal kementerian, ya, yang menegaskan atasan langsung atau pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya. Aturannya itu dulu. Seperti apa kondisi di Kementerian Perhubungan? Apakah ada aturan internal terkait hal tersebut? Misal untuk jabatan fungsional yang ditempatkan di balai, atasan langsungnya atau pejabat penilainya siapa? Jabatan apa yang punya tanggung jawab? Atasan pejabat penilainya siapa? Nah, itu yang pertama saya tanyakan lagi, apakah ada atau tidak. Terus yang kedua, Bapak bisa konfirmasi ke unit pengelola kepegawaian SK jabatan terakhir di sini ada, atau SK penempatan jabatan Bapak sebagai apa, penempatan di unit kerja mana atau di bawah seksi mana. Maka pejabat tersebut yang berwenang sebagai pejabat penilai. Nah, mungkin ada saya boleh dibantu konfirmasinya dari unit pengelola kepegawaian kalau memang ada aturan internal ya di Kementerian Perhubungan terkait kewenangan pejabat penilai SKP. Kalau memang ada, boleh disampaikan ya. Kalau memang nggak ada, maka mohon untuk dijelaskan untuk jabatan instruktur yang ditempatkan di seksi secara aturan internal itu siapa yang berkewenangan sebagai pejabat penilai. Apakah memang ada SK penempatannya atau seperti apa? Boleh atau mungkin dijelasin? Kalau untuk koordinasinya di kepala seksi, atasan langsungnya adalah kepala balai. Baik itu untuk jabatan fungsional kategori terampil maupun keahlian ya. Dua-duanya. Ya. Berarti jelas ya di sini untuk pejabat penilainya adalah kepala balai. Seperti itu Pak ya di dalam aturan internal di balai. Berarti kalau untuk atasan pejabat penilainya di sini siapa? Eselon 2-nya atau kemana? Terus seperti apa? Atasan pejabat penilai kepala balai adalah Pusbang Garas. Seperti itu ya aturan di internal ya. Tinggi ya? Rajin Pak. Tinggi ya Bu? Ya. Nah ini Pak, kami juga ini kan lagi proses audit nih Pak. Nah ini kami temukan juga di bisnis proses kalau keterangannya dari kepegawaian seperti itu makanya bisa jadi temuan Pak di lingkungan kami tidak sesuai.
Temuan apa? audit Audit apa? proses, bisnis proses. Karena kan di bisnis proses kita itu ya memang tadi kalau itu koordinasi, tapi tercermin di ini cascading di bisnis prosesnya itu belum tercermin bahwa langsung kepada tadi. Kan bisa kita ini kan di bisnis proses tambahin. Iya, yang ada maksudnya makanya tadi kami kan menunggu keterangan dari pegawai. Nggak, jangan dicampurin dulu. Jangan campurin dulu. Orang udah bingung ini di sini. Di sini gini kalau loh. memang tadi yang Bapak sampaikan terkait bisnis proses Pak ya, setelah audit apakah memang sudah disampaikan secara internal Pak ya, dan apakah memang sudah ada mekanisme yang berlaku? Gini, Nah gini, itu Pak. Mohon maaf, ini kan yang dimaksud adalah terkait masalah nanti yang ujungnya adalah endingnya adalah ISO. Maksud saya itu jangan karena itu masih bisa kita susun Bu. Kita masih bisa nambahin itu bisnis proses itu nanti. Di sini adalah ini penting karena masalah JFT ini sekarang udah banyak kita yang JFT urusannya dengan PAK, urusannya dengan kenaikan pangkat. Jadi bisnis proses yang lain itu singkirin dulu. Sekarang kita konsen ke sini dulu. Ya Pak ya. Jadi karena gini, banyak teman-teman sekarang udah JFT yang sudah mikirin gimana caranya ngumpulin angka kredit, dan salah satunya kan dengan ini kayak salah satu syaratnya kayak SKP. Betul, untuk kenaikan pangkat wajib nilai perilaku kinerja, kinerja total. Oke. Enggak, intinya 2021 yang semester 2 sudah oke ya JFT. Teman-teman, halo. JFT 2021 oke. Angka kredit tadi? Iya Pak. Ya berarti bisa lanjut Pak. Oke, berarti bisa lanjut. Lanjut. Nah, untuk itu nanti gini Pak, pada intinya untuk materi yang saya berikan ya, kami memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua mengenai teknis pengisiannya. Nah, untuk pejabat yang berwenang memberikan penilaian ya, dalam hal ini kami kembalikan lagi ke internal. Kalau memang ada aturan khusus di internal, silakan untuk diikuti seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan pengisian ya, itu yang nanti kita akan fokus di sini sahabat-sahabat, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menempatkan rencana kerja sampai dengan memperoleh nilai akhir seperti itu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Oke. Karena kita sepakat juga dengan agenda kegiatan, kayaknya jam berapa harus istirahat nih? Jam 12. Oke. Jadi waktunya saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Silakan untuk dilanjutkan agenda kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pada narasumber, izin Bapak Ibu, izin pimpinan. Setelah ini isoma, jadi karena memang waktu Indonesia Tengah itu agak lambat, jadi mungkin jam 13.30 ya, Bapak narasumber. 13.30 kita sudah sholat kemudian kembali ke sini. Terima kasih. Terima kasih.